Saat saya menulis status, apa perbedaan Joko Chandra dengan Joko Sembung? Nah, banyak teman-teman yang berkomentar lucu-lucu, ada yang mengatakan, oh kalau Joko Chandra itu bisa nyuap pejabat, kalau Joko Sembung itu suka menolong orang. Ada yang menulis, kalau Joko Chandra bisa menghilang nggak bisa balik, kalau Joko Sembung bisa menghilang bisa balik. Nah, saya tidak bicara soal lucu-lucunya. Dalam video ini saya ingin mencoba ada perbedaan pembahasan ini ya. Ada perbedaan antara koruptor dengan kasus terorisme. Dalam kasus terorisme seringkali yang ditangkap oleh polisi tembak di tempat, ada yang tiba-tiba diambil setelah sidang buang ke Nusa Kambangan. Juga ada yang teroris terduga ini, dan itu banyak orang-orang yang diduga teroris tiba-tiba diambil. Belum pernah saya membaca media, saya membaca koran, ada teroris dipanggil oleh pihak kepolisian untuk dimintain keterangan. Tiba-tiba copot, tiba-tiba comot gitu, ambil. Nah, ini saya sendiri sebagai lawyer miris melihat perlakuan aparat penegak hukum kita terhadap terorisme, orang-orang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme. Tapi sebaliknya, dengan kasus dugaan kasus korupsi sejak awal pada proses persidangan sampai setelah diputus di persidangan, mereka betul-betul istimewa. Kecuali pada saat ditangani oleh KPK. Pembahasan ini di luar KPK, banyak kasus-kasus korupsi yang sejak awal ditangani pihak kepolisian, ada yang ditangani kejaksaan, prosesnya sangat lama, pembahasannya sangat lama, baru nanti ditetapkan tersangka. Tersangka pun lama nanti gak ditahan, tapi akhirnya nanti ditahan. Nah, pada saat kasus terduga koruptor ini mereka ada di tahanan, baik itu di tingkat penyidikan maupun penuntutan, proses persidangan di rutan, mereka begitu istimewa. Yang saya tahu, kalau tahanan narkoba, tahanan penipuan biasa, kalah penghormatannya dengan orang yang diduga korupsi. Apalagi kalau koruptor itu, terduga koruptor ini adalah mantan pejabat. Misalnya, dia seorang bupati, wali kota, gubernur. Di rumah tahanan atau di rutan mereka begitu istimewa. Ya, sangat dihormati lah. Nah, ini sangat berbeda dengan tahanan biasa. Jadi, jangan kaget dengan kasus Joko Chandra. Sebab kasus Joko Chandra tidak hanya menimpa Joko Chandra. Itu sudah jauh-jauh sebelum, ya memang modelnya seperti itu. Yang penting punya duit. Yang penting punya duit, yang penting punya duit. Meskipun koruptor, kalau nggak punya duit, ya nggak dihormati. Meskipun koruptor, nggak punya duit, ya nggak punya privilege, nggak akan mendapatkan keistimewaan dari aparat kita. Masih ingat kasus Edi Tansil? Itu koruptor, kalau nggak salah 1,3 triliun zaman itu. Zaman dulu, masih zaman Orde Baru. 1,3 itu kalau sekarang mungkin ya bisa di atas 10 triliun. Tapi bisa lari pada saat dia berada di LP. Dengan alasan berobat, tiba-tiba nyelindung, hilang tanpa jejak sampai sekarang. Masih ingat kasus Gayus Tambunan? Bayangin itu, kasus korupsi. Di dalam tahanan, dia bisa keliling naik pesawat, dia bisa buat paspor, dia bisa ke Malaysia, dia bisa nonton tenis di Bali. Padahal dia ditahan di Jakarta. Kenapa bisa begitu? Karena duit. Sekali lagi, duit. Makanya Anda harus punya duit. Kalau nggak punya duit, nelongso men, nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau punya duit, mau koruptor kek, mau terorisme kek, mau apapun lah dugaannya itu, akan dihormati di mana-mana.
tapi harus punya duit. Nah, dalam kasus Joko Chandra ini ternyata aparat penegak hukum kita masih tidak mau belajar. Oh, ada kasus Gayus Tambunan, ada kasus Edi Tansu, dan kasus-kasus yang lain. Privilege yang dulu sampai ada ketahuan di LP Sukamiskin beberapa tahun yang lalu. Banyak narapidana yang bisa nyelonong keluar dari dalam penjara. Entah itu ketemu istrinya, entah ketemu kliennya, entah ketemu gendanya, saya nggak tahu. Bahkan dulu, ini orangnya sudah meninggal, saya pernah ketemu napi koruptor. Saya kaget dia bisa ketemu saya di luar penjara, tapi itu dulu. Orangnya sudah nggak ada sekarang. Nah, sekali lagi, kasus Joko Chandra yang bisa membuat KTP dalam waktu 30 menit. Sementara kita 1 minggu belum tentu selesai. Kalau nggak ada. Tapi Joko Chandra pagi-pagi sudah dilayani dengan baik. Bak dia seorang raja. Aparat kita, birokrat kita tidak mau membedakan lagi ini koruptor atau bukan. Yang penting duit. Jadilah KTP itu. Paspor bisa bikin. Kurangnya apa itu? 3 jenderal dicopot gara-gara membantu membuat surat kesehatan, surat perjalanan, dan lain-lain. Ini harus menjadi pelajaran kita. Siapapun dia kalau koruptor, maka mestinya menjadi musuh bersama. Tidak hanya musuh bersama negaranya, tapi terutama adalah aparat penegak hukum kita. Jangan dikasih keistimewaan, bos. Ya kayak begini nih. Akhirnya Joko Chandra menghilang entah kemana. Kalau Joko Sembung sudah menghilang 3 hari, balik men. Kalau Joko Chandra, ya sudah nggak tahu. Kata yang bilang di Malaysia, yang penting ilmunya dia punya. Sekali lagi, ada perbedaan perlakuan antara kasus terorisme dengan kasus korupsi. Kenapa tidak pernah terdengar ada napi terorisme bisa kemana-mana, bisa kesini, bisa mendapatkan privilege? Karena rata-rata kasus terorisme nggak punya duit, nggak bisa menyuap, nggak bisa nyogok. Kalau kasus korupsi, uang korupsinya triliunan, nyogoknya cukup puluhan miliar, selesai semua. Dia akan mendapatkan privilege, mendapatkan keistimewaan, mau apapun dia bisa. Terima kasih.